Halo, kawan-kawan semua apa kabar? Bapak Ibu, rekan-rekan pelayanan Tuhan, terutama orang-orang yang sedang dipersiapkan, diproses oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lupa teman-teman, cara Tuhan itu membuat kita terangkat. Itu justru Tuhan kasih momen, kesempatan dimana ketika sampai titik terendah kita, supaya ada waktu, supaya ada masa atau momen di mana kita akhirnya ingat sama Tuhan. Jadi bukan ketika kita sudah di atas, bukan ketika kita sedang hidup enak atau nyaman, kemudian kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu keinginannya Tuhan. Bukan seperti itu jalan Tuhan. Tapi juga ada memang seperti itu, tapi saya lebih fokus. Saya lebih kepada apa yang saya alami sendiri, Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya dari keseharian dari zaman dulu sampai hari ini dalam lingkup rohani, di dalam lingkup pelayanan, di dalam pekerjaan, semuanya itu ada hal-hal yang mengalami perbedaan, teman-teman ya. Jadi ketika dulu saya melakukan sesuatu, walaupun saya tetap saya terus berdoa sama Tuhan, saya tetap minta sama Tuhan. A, B, C mungkin sama dengan teman-teman Bapak Ibu semua, mungkin ada yang ketika akan melakukan sesuatu selalu memanjatkan doa, selalu minta petunjuk sama Tuhan, selalu minta pencerahan dari Tuhan. Tapi kenapa belum terjawab? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi? Kenapa justru malah kok gini Tuhan, kok nggak sesuai Tuhan? Aku ini kurang apa lagi Tuhan? Doa udah, minta sama Tuhan udah, menyembah udah, mungkin datang ke gereja setiap minggu udah. Tapi kenapa keadaan kita ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita maunya tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gini teman-teman saudara, kalau saya boleh bilang, ini pengalaman saya pribadi, dimana ketika masa itu terjadi dan ketika sesuatu yang lain, hal lain terjadi, cara-cara Tuhan itu saudara pasti bisa rasakan. Saya merasakan sendiri perbedaan yang betul-betul yang membuat saya itu baru sadar akhirnya. Oh, kalau cara Tuhan bekerja itu beda kita rasainnya. Itu ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahteranya. Jadi bukan sesuatu yang sukacita karena kemampuan diri sendiri. Nah, di sini kita sering mengalami kesalahan bahwa ada sesuatu karena kemampuan kita dan itu terwujud. Kemudian kita berbangga hati, kita berbesar hati walaupun kita mengucap syukur sama Tuhan. Tapi ini berbeda, saudara. Yang saya mau sampaikan adalah ketika ini dengan caranya Tuhan. Artinya tiba-tiba aja datang, tiba-tiba aja ketika kita bekerja, ketika kita berusaha untuk taat, ketika kita berusaha untuk bertahan dalam kondisi apapun, ketika Bapak Ibu meletakkan semua apa yang ada di dalam hidup itu penuh, meletakkan kepercayaan sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, yakin tidak akan pernah mengalami rasa yang sampai tergeletak, tidak bisa bergerak, yakin sama Tuhan bahwa akan ada masanya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan permasalahan kita, memulihkan ekonomi Bapak Ibu semua, memulihkan apapun yang menjadi halangan, rintangan kita pada hari ini. Saya yakin ketika kita taat, disitulah Tuhan melihat. Disitulah Tuhan melihat bahwa
kita punya sesuatu yang berbeda. Kita sudah mengalami perubahan. Cerita sedikit ya teman-teman. Beberapa waktu terakhir ini, dalam beberapa bulan, terutama dalam sekitar hampir 3 bulan sampai dengan hari ini, itu banyak sekali hal-hal yang saya hadapi yang di luar ekspektasi saya. Kalau itu pun sebuah masalah, itu adalah masalah yang sebelumnya belum pernah saya hadapi. Kalaupun itu berupa berkat, itu pun dengan cara-cara Tuhan memberi berkat dengan cara yang sebelumnya belum pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Mungkin ini adalah dari doa-doa saya dulu. Mungkin ini adalah harapan ketika saya dulu pernah minta sama Tuhan. Mungkin aja. Tapi kita tidak pernah tahu, saya tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memberikan. Doa kecil bagi saya untuk menyampaikan sama Tuhan bahwa menginginkan segala sesuatu. Menginginkan A, besok berdoa menginginkan B. Mungkin di bulan depan saya berdoa menginginkan C. Tapi itulah cara Tuhan, teman-teman. Ketika kita meletakkan kepercayaan penuh sama Tuhan, tidak pernah kita dibiarkannya. Hari ini tidak pernah Tuhan biarkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan Bapak, Ibu, teman-teman semua, mau dalam masalah apapun hari ini, mau terjepit dalam masalah finansial pun hari ini, percaya, ketika saudara meletakkan Tuhan, terserah Tuhan. Saya serahkan sama hidup saya dalam Tuhan. Ketika saudara berbicara seperti itu sama Tuhan, terus setiap kali, setiap ingat Tuhan, dimanapun, mungkin di dalam perjalanan, mungkin di atas kendaraanmu, mungkin di dalam ketika lagi mandi, mungkin ketika lagi bersih-bersih rumah sekalipun, atau mungkin ketika lagi masak mungkin untuk ibu-ibu, atau ketika melakukan pekerjaan apapun, ketika ingat sama Tuhan, selalu mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur dalam keadaan apapun itu sangat membuat hati kita ini lebih nyaman, Bapak Ibu. Sangat membuat kita ini punya sesuatu yang menguatkan, memiliki keyakinan yang lebih bahwa aku punya Tuhan. Aku ini punyanya Tuhan. Gak mungkin Tuhan biarin aku. Kan gitu, Bapak Ibu. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk sharing saya, dimana ketika sesuatu terjadi sampai titik terendahmu, itu pun adalah cara Tuhan supaya kita ingat dan kembali sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, tetap jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Mau urusan rumah tanggamu sekalipun, mau urusan pekerjaanmu sekalipun, mungkin hari ini ada yang mengatakan kita gagal, ada yang mengatakan kamu gagal, atau kamu nggak maju-maju. Nggak masalah, Bapak Ibu. Terima itu sebagai motivasi. Tetap semakin sering kita mendengar kalimat itu dilontarkan kepada kita, semakin sering orang mengingatkan kita, semakin juga sering kita ingat sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, nyatakanlah segala perbuatanmu, mampukan aku untuk melakukan sesuatu ya Tuhan. Berikan aku hikmat ya Tuhan. Minta sama Tuhan, teman-teman. Berikan aku sesuatu untuk bisa tahu dan mengerti apa yang harus aku lakukan. Terus teman-teman minta. Itu yang saya lakukan di dalam keseharian saya. Bahkan satu hari itu mungkin bisa beberapa kali, karena ada beberapa hal yang harus saya pikirkan. Dalam setiap bidangnya terus saya minta, Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, kasih aku pengertian. Tuhan, aku percaya masalah ini selesai dengan sendirinya. Tuhan, kasih aku kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu. Tapi jangan lupa saudara-saudara,
Ketika kita sudah mau memutuskan, kita tetap harus ingat sama Tuhan bahwa kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biar kehendaknya yang jadi, Bapak Ibu. Bukan atas kemauan kita. Boleh aja kita minta, kita doa. Cuma ya, kita masih ingat. Setelah kita meminta, selalu saya bilang, tapi terserah Tuhan. Mana yang terbaik? Iya dong, kenapa kita harus kembalikan ke Tuhan? Mana tahu nih teman-teman, Tuhan itu sudah nyiapin yang lebih dari yang kita ingini. Mungkin kita minta, Tuhan, berikan aku berkat untuk menutupi, misalkan untuk menutupi kerugianku dari pekerjaan yang kemarin misalnya. Ternyata ketika kita, tapi terserah Tuhan lah mana yang terbaik. Ketika kita serahkan sama Tuhan, mana tahu tiba-tiba mungkin Tuhan udah siapin, iya tenang aja aku udah siapin untuk mengembalikan kerugian yang kemarin, dan aku tambahkan lagi keuntungan dari pekerjaan yang baru dan pekerjaan yang kemarin. Kan kita nggak tahu teman-teman, bisa aja seperti itu kan. Maka setiap kali saya berusaha memahami apa sih makna dari firman Tuhan, kehendakmu yang jadi, artinya kita menyerahkan penuh. Mana tahu nih ketika kita minta A, Tuhan kasihnya A plus. Kita minta 1, Tuhan kasihnya 2 atau 3. Atau kita minta 1 tapi Tuhan berproses sama kita, jadi mungkin dikasih cuman 50% dulu. Di situ berarti Tuhan masih mau lihat kita teman-teman. Tapi tetap satu, daripada tidak pernah mendapatkan sama sekali, lebih baik mendapatkan sesuatu, lebih baik mendapatkan hasil. Artinya masih ada uluran tangan Tuhan untuk peduli sama kita semua. Masih ada jalan keluar, masih ada harapan, masih ada progres. Oke, Tuhan nggak apa-apa, 50% baru Tuhan kasih. Nanti kasih lagi ya Tuhan, biar aku bisa untuk keperluan lain dan pengen ini, pengen itu. Itu aja, sesimpel itu teman-teman sebenarnya. Mudah sebenarnya untuk dipahami. Tapi kalau kita tidak mau paham, kalau kita tidak mau memikirkan itu lebih dalam, kalau kita tidak pernah mau, sulit jadinya. Pasti sulit. Kalau gigihnya kita di dalam hidup, kita harus belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu. Tetap harus rendah hati artinya. Sekalipun orang itu lebih muda dari kita, belajarlah kita dari mereka yang sudah sukses. Gitu teman-teman. Kalau untuk saya sih, saya tidak pernah pandang orang itu sukses di masa muda, kemudian saya tidak menghargai atau saya tidak mengambil ilmu itu, enggak pernah. Saya justru lihat kenapa dia sukses di usia yang lebih muda dari saya. Kenapa orang ini bisa melayani dengan baik, dengan setia? Kenapa orang ini bisa gigih bertahan? Mau dalam kondisi apapun, dia tetap ada di sana untuk melayani. Mau orang itu lebih tua ataupun lebih muda, tetap saya lihat, saya pelajari satu-satu. Karena ternyata asik mempelajari sesuatu untuk diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita tuh tahu. Jadi kita itu bahasanya kita bisa membuat planning atau bisa mapping yang baik seperti apa. Tapi tetap sekali lagi, itu adalah bagian dari rencana kita. Nah, rencana kita itu yang kita serahin sama Tuhan. Rencana itu yang kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau ini sesuai kehendak Tuhan, jadiin Tuhan. Tapi kalau ini memang enggak, ya enggak apa-apa Tuhan. Contoh, sekitar bulan Agustus, saya dipanggil oleh seorang, udah seperti kawan. Jadi orang itu sebenarnya konsumen saya. Udah pernah 3 kali dia repeat order sama saya. Nah, ketika saya diminta datang, saya cuma tanya, ada apa bang? Saya bilang, perlu bawa meteran atau apa? Jadi saya bercandain kan, kalau bawa meteran kan berarti saya ngukur sesuatu nih. Nggak usah bang, kita ketemu dulu. Oke,
Singkat cerita, saya temuin. Kita janji di lusanya. Nah, hari lusa saya temuin. Dia langsung jabarin, bang kita ada pekerjaan A, B, C, ini. Mana yang bisa diambil? Dia tawarkan. Ini nilainya semua besar-besar, cukup besar lah menurut saya, dan ini di luar kemampuan saya, dan sangat jelas ini di luar kemampuan saya. Jujur, belum ada nilai sebesar ini yang pernah orang sodorkan ke saya. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Sebelum saya memutuskan mana yang bisa saya ambil dan apa aja dan bagaimana, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang benar-benar dari Tuhan, kalau memang ini benar-benar di Tuhan izinkan saya untuk mengerjakannya, kalau memang benar-benar ini akan terjadi ya Tuhan, saya cuma minta satu. Saya bilang sama Tuhan, saya cuma minta satu, bahwa mampukan saya untuk mengatasi segala sesuatunya, termasuk permodalan dan lain sebagainya. Saya minta sama Tuhan seperti itu. Kalau memang Tuhan izinkan, kalau memang Tuhan beri, aku siap Tuhan. Tapi kalau memang ini tidak Tuhan kehendaki, mungkin ada beberapa hal, ada beberapa unsur hal dan hil di dalamnya. Apalagi ini bakal nyusahin saya, nyusahin aku gitu kan. Aku bilang sama Tuhan, udah Tuhan, bikin sesuatu lah sekiranya aku batal. Apalah sekiranya nggak deal. Ternyata saya di lobby, teman-teman. Jadi bukan saya yang lobby, tapi mereka yang lobby saya untuk menekan harga. Saya cuma mikir, saya semakin yakin ketika mereka bilang, bang pokoknya untuk pekerjaan yang bagian ini kalau memang abang sanggup di situ, oke, silakan bang ambil. Bahkan lebih dari ini pun ambil, mana yang abang mau. Saya semakin berpikir bahwa kalau ini memang dari Tuhan, pasti jadi. Tapi kalau ini memang orang pengen jebak saya, kita pikir pakai hikmat kan, nggak ada untungnya gue buat orang ini kan. Apalagi kita tidak ada tanda tangan di sana, kita hanya di subkon. Artinya nggak mungkin orang ini mau nyakitin dirinya sendiri kan gitu. Jadi aku berpikir bahwa ya udah, ini emang dari Tuhan nih kayaknya nih. Aku juga dapat sesuatu gitu, dapat sesuatu di mana ya keyakinan itu memang cuma bisa kita rasain. Kita tahu rasanya memang gimana sih kalau kita yakin akan sesuatu itu kan, apalagi kalau sama Tuhan. Yakin sama orang lain aja itu kita punya rasa yang kuat di hati, apalagi kalau sama Tuhan. Itu rasanya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada tenaga yang dorongan yang kuat, ada yang power yang Tuhan tambahkan untuk kita semakin kita berpikir mengenai sesuatu ini dengan lebih dalam lagi. Kita dapat bijaksana, kita dapat tuntunan Tuhan, itu kita ngerasa, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi aku bilang untuk teman-teman semua, tetap mengucap syukur, tetap memuji Tuhan, tetap meletakkan kepercayaan sepenuhnya sama Tuhan, tetap minta yang terbaik menurut yang Tuhan sudah siapin. Tetap kembalikan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi, teman-teman, bukan dengan paksaan dari kita. Itu aja sih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya percaya segala sesuatu, segala keadaan yang terjadi itu sudah mengajarkan kita untuk sesuatu yang lebih baik di depan nanti gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu,